Swastiastu, umat Hindu dimanapun berada yang saya hormati, khususnya umat Hindu di Kabupaten Jawijaya yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Ida Sang Yang Dewasa, kita pada hari ini 28 Agustus 2021 kita melaksanakan persembahan bersama dalam rangka upacara Hari Raya Suci Saraswati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Raya Saraswati sering diidentikan sebagai ritual yang berkaitan dengan dunia pendidikan anak-anak di sekolah, di kampus. Padahal sejatinya Hari Raya Saraswati merupakan hari suci yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu, oleh seluruh kalangan tanpa memandang usia, jabatan, dan profesinya. Hari Raya Saraswati, kalau kita lihat dari akar katanya, berasal dari kata saras dan wati. Saras yang berarti mengalir, wati artinya memiliki. Jadi Saraswati adalah yang memiliki kata-kata atau dewanya kata-kata atau pengetahuan itu sendiri. Jadi Saraswati adalah sesuatu yang mengalir, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Umat Dharma yang dimanapun berada, Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma. Di sana disebutkan bagaimana sakti itu. Sakti ngarannya sarwo jenana sarwo karta, yang artinya bahwa sakti itu adalah ilmu pengetahuan ya, dan karya. Jadi sakti dan Dewa Brahma ya, itu tidak bisa dipisahkan ya, antara Dewa Brahma sebagai pencipta dengan Saraswati sebagai ilmu pengetahuan. Penciptaan dan pengetahuan saling beriringan. Tidak ada penciptaan tanpa adanya pengetahuan. Dalam melakukan sebuah penciptaan perlu adanya pengetahuan sehingga penciptaan itu dapat berjalan dan menghasilkan sebuah karya. Itulah keterkaitannya antara Dewi Saraswati dengan Dewa Brahma. Saraswati dalam kenaskahan Weda, misalnya di Rig Weda, di sana disebutkan bahwa Saraswati itu identik disebut sebagai Dewi Sungai, di mana ia dipuja sebagai pemberi kemakmuran, kesuburan, dan kesucian. Saraswati sebagai sebuah sungai di India tentu sangat disucikan. Keberadaannya meskipun sekarang sudah tidak ada atau tertimbun oleh guru, tetapi kita sebagai umat Hindu tetap meyakini bahwa Sungai Saraswati itu masih ada. Sungai Saraswati juga bertemu dengan Sungai Gangga, Sungai Narmada, sehingga di sana disebut sebagai campuran karena adanya pertemuan ketiga sungai tersebut. Saraswati kemudian di dalam Itihasa, khususnya Ramayana, juga disebutkan beberapa cerita yang berkaitan dengan Dewi Saraswati, di mana di dalam Itihasa Ramayana diceritakan ada seorang resi, ada seorang resi yang memiliki 4 anak. Yang pertama adalah Dasamuka atau Rawana, yang kedua adalah
Kumbakarna, dan yang ketiga adalah seorang dewi, dan yang keempat adalah yang bernama dengan sebutan Gunawan Wibisana. Suatu ketika sang resi meminta anak-anaknya untuk melakukan tapa berata di sebuah gunung, di mana mereka berempat kemudian melaksanakan perintah itu dan membuat pertapaan masing-masing. Atas kekusukan dan keteguhannya menjalankan tapa berata, maka Dewa Brahma berkenan memberikan anugerah kepada mereka. Pertama-tama Dewa Brahma menemui Rahwana. Beliau memberikan anugerah kepada Rahwana berupa anugerah sesuai dengan permintaannya, yaitu menjadi orang yang mampu menguasai dunia bahkan manusia. Kemudian Dewa Brahma juga memberikan anugerah kepada sang Wibisana, di mana Wibisana meminta anugerah berupa kesehatan, kerahayuan, dan sifat-sifat yang baik. Dan kemudian Dewa Brahma juga berkeinginan untuk memberikan anugerah kepada Kumbakarna di pertapaannya. Ketika Dewa Brahma hendak menemui Kumbakarna di pertapaannya untuk memberikan anugerah, Dewa Brahma dihadang oleh para dewa, di mana para dewa meminta agar Dewa Brahma tidak memberikan anugerah apapun kepada Kumbakarna, karena para dewa khawatir Kumbakarna sebagai raksasa yang besar dan hebat, jika diberikan anugerah oleh Dewa Brahma dapat mengacaukan dunia bahkan manusia. Atas masukan dari para dewa, akhirnya Dewa Brahma mencari solusi, yaitu beliau akan tetap memberikan anugerah kepada Kumbakarna, tetapi dengan bantuan Dewi Saraswati. Setelah Dewi Saraswati dimintai bantuan oleh Dewa Brahma untuk melinggih di lidah Kumbakarna, maka di sanalah Dewa Brahma memberikan anugerah kepada Kumbakarna. Saat itu Kumbakarna meminta anugerah untuk dianugerahi kesenangan atau sukosade, tetapi kata sukosade ini dibelokkan oleh Dewi Saraswati melalui lidah Kumbakarna saat berkata-kata sukosade itu berubah menjadi sukosutta. Sukosutta artinya yang tidur terus-menerus. Jadi sukosutta adalah suka tidur terus-menerus. Maka dari itu Kumbakarna atas anugerah Dewa Brahma ini, dia menjadi orang atau raksasa yang suka tidur terus-menerus, sulit untuk dibangunkan. Yang kedua adalah cerita yang berkaitan dengan Sapta Resi. Hiduplah 7 resi yang tinggal di dekat sungai Saraswati, beserta seorang anak Dewi Saraswati juga tinggal di sana yang bernama Saraswata. Ketika terjadi kemarau panjang, ketujuh resi ini berniat untuk meninggalkan tempat tinggalnya di dekat sungai Saraswati untuk mencari tempat lain yang menyediakan kebutuhan mereka sehari-hari untuk hidup. Setelah tinggal di tempat lain yang sudah mereka temukan, ketujuh resi itu kemudian tidak menjadi lebih baik, bukan tetapi di tempat yang baru itu beliau ketujuh resi penerima wahyu itu tidak
Akhirnya ketujuh resi itu kembali lagi ke tepian sungai Saraswati di tempat asalnya dulu. Di sanalah ketujuh resi ini memohon kepada Dewi Saraswati untuk memberikan anugerah, dan Dewi Saraswati mengabulkan permohonan ketujuh resi itu dengan catatan tetap mempelajari ajaran suci Veda atau ilmu pengetahuan itu, karena selama tujuh resi ini meninggalkan sungai Saraswati, mereka telah meninggalkan, melupakan ilmu pengetahuan. Maka dari itu Dewi Saraswati menganugerahkan ilmu pengetahuan kembali kepada mereka dan memintanya untuk berjanji untuk terus mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua cerita itulah yang menceritakan tentang Dewi Saraswati dalam beberapa iktihasa. Umat Dharma yang berbahagia, Saraswati juga dapat kita temui di dalam kenaskahan Nusantara, khususnya yang ada di Bali berupa lontar, di mana Dewi Saraswati dalam beberapa lontar disebut sebagai Wagiswari atau Raja Kata-kata, Dewane Pangoroh, dalam bahasa Jawa Kuno disebut demikian. Beliau sebagai Dewane Pangoroh Wagiswari, beliau bersentana di buku dan berbadan aksara. Kita ketahui bahwa buku adalah tempat sumber ilmu pengetahuan. Di dalam buku ada pengetahuan, dan di dalam pengetahuan buku itu terdapat aksara, sehingga di buku itulah dalam keyakinan kita sebagai Hindu Nusantara sebagai setana Sang Hyang Aji Saraswati. Kita di dalam Hindu Nusantara perayaan Hari Saraswati, di mana kita tidak hanya melaksanakan mengaturkan banten Saraswati di kitab-kitab suci, naskah-naskah, buku, lontar-lontar untuk kita upacarai sebagai sebuah penghormatan, pemujaan, pemuliaan terhadap ilmu pengetahuan yang tiada lain adalah Dewi Saraswati itu sendiri. Tentunya dalam pemuliaan secara ritual terhadap ilmu pengetahuan Dewi Saraswati itu sendiri di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan desa Kalepatra yang ada. Mengenai Brata Saraswati, kita ketahui bahwa Brata Saraswati di mana umat Hindu diminta untuk tidak membaca, tidak menulis aksara, bahkan tidak boleh mematikan aksara.